Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Saputra, NIM 2101113. Di sini saya akan menjelaskan tentang kapasitansi di elektrik, yaitu ada di F6. Yang pertama, sini abstrak. Menurut pengataannya, ada 3 jenis bahan di dalamnya, yaitu logam, kristal, polemen. Dari masing-masing batang tersebut, kita dapat mencari sifat-sifat atau karakteristiknya. Masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda satu sama lain. Sifat magnet suatu bahan dapat kita klarifikasikan berdasarkan magnetistatiknya. Apakah termasuk dia magnetik, ferromagnetik, atau ferimagnetik. Sedangkan sifat listrik dari suatu bahan dapat kita lihat dari elektrostatiknya, apakah termasuk konduktor, semikonduktor, atau isolator. Praktikum kapasitansi di elektrik bertujuan untuk memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar, memahami hubungan antara parameter dan plat sejajar, serta besarnya kapasitansi. Kata kunci: magnetis, logam, kristal, konduktor, semikonduktor, dan isolator. Latar belakang. Kapasitansi adalah kemampuan sebuah benda untuk menyimpan muatan listrik. Komponen elektronika yang memanfaatkan sifat kapasitansi adalah kapasitor. Nilai kapasitansi kapasitor dipengaruhi oleh luasnya plat jarak plat dan konstanta dielektrik atau permutivitas relatif. Saat jarak plat dan luas plat dibuat konstan, maka yang berpengaruh hanyalah konstanta dielektrik di antara plat. Perbedaan nilai konstanta dielektrik ini yang akan menjadi dasar berada di antara plat tersebut. Yang di sini ada tujuan. Yang pertama, tujuannya yaitu memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. Yang kedua, mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitas. Yang ketiga, mengamati pengaruh bahan di elektrik terhadap besarnya kapasitansi. Setelah itu lanjut ke permasalahan. Yang pertama di sini ada bagaimana menentukan nilai kapasitor pada simulasi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang kedua, bagaimana komponen menilai arus rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang ketiga, bagaimana analisa hubungan kapasitansi terhadap konstanta dan dielektrik. Sini dasar teori. Kapasitor adalah piranti elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik dan energi. Kapasitor terbagi menjadi dua, konduktor yang berdekatan tetapi terisolasi satu sama lain dan membawa muatan yang sama besar dan berlawanan. Kemampuan kapasitor menyimpan muatan listrik diungkapkan oleh besaran yang disebut kapasitansi. Makin besar kapasitansi sebuah kapasitor, maka makin besar pula muatan yang dapat disimpan kapasitor tersebut. Kapasitansi adalah suatu ukuran dari kapasitas penyimpanan muatan untuk suatu perbedaan potensial tertentu. Jika sebuah kapasitor dapat menyimpan muatan Q ketika dihubungkan dengan beda potensial yaitu V, maka kapasitansi kapasitor tersebut didefinisikan sebagai Q sama dengan C dikali V. Keterangannya Q besar muatan, satuannya C yaitu kapasitansi, V yaitu besaran tegangan. Meskipun kapasitansi suatu kapasitor didefinisikan suatu besaran eksternal, akan tetapi kapasitansi kapasitor akan ditentukan oleh faktor dimensi dan bahan dielektrik yang dipergunakan. Misalkan dua plat sejajar dari bahan logam sebagai sejajar dipastikan oleh medium dielektrik yang permitivitas dielektrik. Sini ada persamaan C sama dengan Q per V sama dengan D dikali DS per SE dikali DI. Selanjutnya di sini ada flowchart. Yang pertama start, yang kedua atur rangkaian simulasi, yang ketiga atur nilai tegangan input menaikkan pin voltase pada baterai, yang keempat atur jarak pada pad, yang kelima atur luas penampang, keenam yaitu perhatikan nilai ukuran kapasitansi, muatan energi, yang ketujuh hitung nilai kapasitansi, muatan dan energi, yang terakhir yaitu
Catat pada hasil praktikum. Nah, di sini selanjutnya di sini ada alat. Alat pertama yaitu menggunakan PET simulasi, kedua memerlukan baterai, yang ketiga plat atau muatan plat, yang keempat yaitu meter kapasitansi muatan plat energi. Yang terakhir di sini memerlukan dieelektrik. Nah, di sini kita lanjutkan ke pengolahan data. Yang pertama, data 1 telah diberikan V-nya 1,5 volt, C-nya itu yang kita cari, D-nya itu sama dengan 8,5, A itu 100 sampai 200 dengan penambahan 10. Data 2, V-nya yaitu 1,5 V, C sama dengan C-nya itu yang kita akan cari, D-nya itu diketahui 8,5, sedangkan A-nya itu sama 100 sampai 200 dengan penambahan 10. Nah, di sini kita akan mencari kapasitansinya. Nah, yang pertama kan dari data itu diketahui kan data 1 V-nya itu 1,5. Nah, kapasitansinya ini kita cari tadi. Nah, sedangkan D-nya itu 8,5. Di sini kita memakai 8,6. Nah, di sini luas platnya itu kan dari 100 sampai 200 dengan penambahan 10. Nah, pertama kita pakai 100 dulu kan. Nah, yang 100 nih. Nah, kita mendapatkan kapasitansinya 1,03 dikali 10 min 13. Langsung saja kita catat di tabel. Nah, selanjutnya kan habis 100 kan 110. Nah, kita mendapatkan kan 110 kan kita yang terdekat 109,0. Nah, kita mendapatkan kapasitansinya itu 1,12 dikali 10 min 13. Nah, baru setelah itu kita memakai contoh yang pakai yang 150. Nah, kita terdekat di sini 149,1. Kita mendapatkan kapasitansinya 1,54 dikali 10. Nah, seterusnya ya. Dari 110 sampai 200 kita taruh kita pasin di sini kan, tapi yang terdekat. Kalau tidak bisa pas berarti kita cari yang mendekati. Nah, baru kita langsung lihat di sini kapasitansinya berapa, baru kita langsung masukin di dalam tabel. Nah, kalau di elektrik kita atur juga data 2 kan di elektrik. Kita atur juga V-nya itu kan 1,5, kapasitansinya itu nih. Kapasitansinya kita cari, baru D-nya ini 8,5. Nah, baru luas penampangnya juga sama 100 sampai 200 dengan penambahan 10. Nah, ini offsetnya ini kita memakai 7. Nah, langsung saja kita lihat kan luas platnya kan 100. Nah, baru kapasitansinya kita mendapatkan 2,17 dikali 10. Selanjutnya kita memakai contoh. Nah, 150 kita memakai contoh. Nah, karena nggak pas 150 kan kita mencari yang terdekat kan, ini kita luas platnya 149,1. Nah, di sini kita lihat lagi kapasitansinya itu 3,96 dikali 10. Kita langsung tulis saja di dalam tabel yang data 2 ya. Nah, baru kita memakai contoh yang 200, kita lihat. Nah, ini 200, tapi kita mendapatkan di sini 199,7, mendekati ya, kurang 3. Nah, langsung kita lihat kapasitansinya di sini 5,89 dikali 10 min 13. Nah, ini pokoknya seterus dari 110 sampai 200 juga sama begitu. Nah, setelah itu kita langsung aja memasukkan dalam tabel. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, di sini kita dapatkan yang A-nya itu kan 100, kita mendapatkan kapasitansinya 1,04 dikali 10 min 13. Yang 110-nya 100, di sini kita dapat 110,6, yaitu kapasitansinya 1,15 dikali 10 min 13. Baru kan habis 110 120. Nah, kita cari yang mendekati, yaitu kita mendapatkan 121,8, sedangkan kapasitansinya 1,27 dikali 10 min 13. Nah, habis itu 130 lagi. Nah, ini kita mendapatkan 130,5. Nah, kapasitansinya 1,36 dikali 10 min 13. Setelah itu kan 140. Ini yang terdekat 139,5.
kapasitansinya 1,45 dikali 10 min 13, baru 150. Kita mendapatkan 148,8. Kapasitansinya 1,55. Nah, seterusnya ini habis 150, 160. Ini kita dapatkan 161,7. Baru 170 itu kita mendapatkan 171,7 yang terdekat. Setelah itu 180 yang terdekat kita dapatkan 180,6. Baru habis 180 kan 190. Kita mendapatkan 189,1 yang terdekat dari 190. Setelah itu 200 kita mendapatkan yang terdekat 199,9. Nah, ini yang tabel data kedua juga. Kita 100, habis itu 110, kita mendapatkan 110,6 yang terdekat. Dan ini kapasitansinya 2,57 dikali 10, baru 120. Setelah itu 120 kita mendapatkan yang terdekat 121,8. Nah, ini hasilnya 2,97 dikali 10 min 13. Setelah itu kan 130. Nah, kita mendapatkan ini 130,5 terdekat. Nah, seterusnya ya sampai bawah. Kan data kita 100 sampai 200. Penambahan 10 jadi 110, 120, 130, 140. Nah, karena nggak bisa pas di PT itu, jadi kita ambil yang terdekat. Nah, yang terdekat ini kan misalnya 150, kita yang terdekat itu 152,0 kita hitung tadi ya. Nah, 161 ini kita 160 ini kita mendapatkan 161,7. Nah, ini sampai bawah sama semua, dan ini setelah kita masukkan A-nya tadi kita akan mendapatkan kapasitansinya. Nah, ini setelah itu kita lanjut ke tabel reagensi linear data 1. Nah, tadi kan ini yang 100, 110. Yang Y-nya ini yang hasilnya kapasitansi tadi. Baru di sini ada X kuadrat. X kuadrat ini yang nilai X ini kita kalikan 100 dikali 100, dan ini hasilnya 10.000. Baru yang 110,6 ini hasilnya 12.232. Semuanya dari 100 sampai 199,9 ini kita kalikan. Baru di sini ada X dikali Y, Mas. Berarti di sini X-nya 100 dikali Y-nya 1,04, dan ini hasilnya 100,04 dikali 10 min 13. Baru yang 110,6 ini dikali 1,15, dan ini hasilnya 127,19. Baru yang 121,8 kan kita kalikan ke Y-nya 1,27. Nah, mendapatkan hasil 154,686. Semuanya nih nilai X ini kita kalikan sama nilai Y, dan di sini hasilnya. Baru ini kita jumlahkan semua ini. X-nya berapa, taruh di bawah jumlahnya, baru Y-nya juga kita jumlahkan, kita taruh di bawah. Semuanya sama begitu. Nah, baru ini yang kedua tabel reagensi linear data kedua. Data kedua juga sama. X-nya kita masukin di sini, baru Y-nya itu yang kapasitansinya kita dapat tadi kan. Baru X kuadrat ini, yaitu nilai X ini kita kalikan 100 kali 100, 110 kali 0,6, dan di sini hasilnya. Nah, baru di sini ada X dikali Y. Nah, nilai X ini aja kita kalikan sama nilai Y, dan di sini kita taruh hasilnya. Seperti yang paling bawah ini 199,9 dikali nilai Y-nya kan 5,96. Nah, hasilnya itu 1191,404. Semuanya kita kalikan begitu. Nah, baru ini grafik data 1. Tadi kan data kita 100 sampai 200. Nah, ini contoh grafik data 1 yang kita telah hitung tadi. Nah, ini contoh grafik data kedua. Nah, baru sini lanjut perhitungan. Mencari reagensi linear data 1. Nah, ini A1 ini rumusnya kan kita masukin. Baru kita lanjut ke bawahnya. N-nya itu data kita sampai 11. Baru ini kita masukin tadi yang hasil X1, Y1-nya kita masukin di sini kan. Baru ini X1-nya kita masukin di bawahnya. Baru yang Y1-nya dimasukin di sini. Y1-nya ini 17,2. Baru di bawahnya hasil dari XI kuadrat kita masukin di bawahnya. Baru XI kuadrat juga kita taruh di sini. Nah, kita mendapatkan A1-nya itu 0,010399. Nah, lanjut kita menghitung A0. A0 ini rumusnya kita masukin. Baru
Ini hasil XI kuadratnya kita taruh sini, baru yang Y1-nya di bawah sini, X1-nya di dalam kurung ini, baru yang X1 Y1-nya di sini. Nah, ini yang X kuadrat di bawah, baru yang XI kuadrat juga di bawah. Nah, kita mendapatkan A0-nya yaitu 0,001585. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan 0,010399 ditambah 0,001585. Baru sini C sama dengan epsilon 0 per D A1 yaitu epsilon 0 per D. Epsilon 0 sama dengan A1 dikali D. Nah, kita masukkan tadi A1-nya 0,010399 dikali D-nya kan dari data 8,5. Nah, ini hasilnya. 0,0883915 dikali 10 min 13. Baru epsilon 0 sama dengan 0,883915 dikali 10 min 13. Epsilon 0 itu eksperimen. Baru kita lanjut mencari nilai error data 1. EX sama dengan XT dikurang XA per XT sama dengan 100%. Keterangannya XT yaitu epsilon eksperimen, yang XA itu epsilon teoritis. Baru yang ER sama dengan, ini kita masukkan kan 8,85 dikurang 0,883915 per 8,85 dikali 100%. Nah, hasilnya 0,900122%. Nah, ini kita lanjut mencari regressi linear data 2. A1-nya kan kita masukkan rumusnya ini, yang X1 Y1 baru X1, baru di sini yang Y1. Nah, baru ini X1 Y1-nya kan tadi 7175,011, baru yang X1 yang di sini 1658,8, baru yang Y1-nya itu 44,78. Nah, yang X kuadratnya itu kita dapatkan 261.132,7, dan yang X1 kuadrat di sini mendapatkan 1658,8 pangkat 2. Baru, nah itu kita jumlahkan, baru kita mendapatkan hasil 0,038430. Nah, itu nilai A1. Lanjutnya di bawah sini kita ke A0. Nah, rumusnya A0 ini kan kita masukin di atas sini, baru kita sesuaikan yang angka yang dari rumus ini, XI kuadratnya berapa, YI-nya berapa, baru XI-nya kita masukkan semua di bawah sini, baru kita jumlahkan, yaitu mendapatkan 1,72445. Nah, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan 0,38430 dikali 1,72445. K itu sama dengan A1 dikali D per epsilon 0. Nah, A1 dikali D-nya, A1-nya kan 0,038430 dikali D-nya itu 8,5. Jadi per epsilon 0-nya kita mendapatkan kan tadi 0,883915, baru kita jumlahkan, kita mendapatkan nilai atau hasil 3,67378 dikali 10 min 12. Nah, lanjut kita ke pembahasan. Berdasarkan tabel 4.1 yang tadi kan, dan grafik data 1 dapat dilihat bahwa jika luas permukaan diperbesar, maka nilai kapasitansi bertambah atau semakin besar. Sedangkan apabila luas permukaan diperluas, maka kapasitansi akan berkurang. Nah, yang kedua ini pembahasannya, pada perhitungan regressi data 1 tadi, kita mendapatkan nilai perhitungannya yang epsilon 0 tadi kan 0,883915 dikali 10 min 13. Itu kita mendapatkan nilai perhitungan epsilon 0. Sehingga untuk menghitung persentase error menggunakan rumus EX sama dengan XT dikurang XA per XT sama dengan 100%. Nah, pembahasan yang ketiga berdasarkan tabel 41.2 tadi dan grafik data 2 dapat dilihat bahwa nilai konstantanya tadi 3,67378, konstanta di elektrik kertas, di mana jika luas permukaan diperbesar maka nilai kapasitansi bertambah atau semakin besar.
Sedangkan apabila luas permukaan diperkecil, maka kapasitansi akan berkurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kapasitansi sebanding dengan luas permukaan dengan rumus C sama dengan epsilon 0 A per D dikali K. Nah, kesimpulannya di sini dapat kita simpulkan. Yang pertama, kapasitansi bekerja pada kapasitor dengan menyimpan muatan listrik sehingga menghasilkan tegangan pada permukaan kapasitor. Kedua, hubungan antara kapasitor dan luas penampang yaitu sebanding dengan di mana hal ini sesuai dengan C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Yang terakhir, kesimpulan hubungan antara kapasitansi dan luas penampang yang diberi nilai yaitu sebanding dengan persamaan kapasitansi sama dengan epsilon 0 dikali A per D dikali K. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.